Puji Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang beribadah secara online. Mari kita bersyukur pagi hari ini di penghujung tahun 2021. Kita masih ada, kita sehat, kita kuat semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mengucap syukur, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami tidak bisa membalas kasih setia-Mu Tuhan. Selain kami mengucap syukur kepada-Mu, kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur,
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari angkat tangan dulu yang bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama-sama. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kami tidak bisa balas kasih setiamu Tuhan selain kami naikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Suaramu menyembah Tuhan. Tinggikan Dia, muliakan Dia pagi hari ini. Bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami rasakan kebaikan-Mu. Bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari angkat tanganmu. Ku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau
Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat kebaikanmu. Terima kasih buat pertolonganmu dalam hidup kami. Sampai hari ini kami ada semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersorak bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Tidak ada berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Selalu baru setiap hari. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu kan limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kesayangan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Nya turun. Amin. Haleluya. Hidupku dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kesayangan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kesayangan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari serukan sama-sama. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis
dari hari-hariku. Tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hari tangannya menopang, haleluya. Besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah lewati hari demi hari bersama dengan Engkau Tuhan. Dan di penghujung tahun ini, kami tetap merasakan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak bimbang untuk masuk di tahun yang baru. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu menolong kami Tuhan. Kami aman bersama-Mu. Dan kami tenang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, kami rasakan kuasa-Mu. Ku rasa tangannya. Sekali lagi katakan, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ada tangan Tuhan memegang kita. Ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Tenanglah kini hatiku, kami tenang bersama-Mu Tuhan. Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ada tangan-Mu Tuhan. Ku rasa tangan Yesus membimbingku. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Mu. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah
hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami rasakan tangan-Mu, Engkau menopang setiap hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Langkah demi langkah kami, Tuhan yang membimbing kami, Tuhan yang menuntun kami. Haleluya. 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 Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Mu. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, tenanglah hatiku, sebab tangan. Mari saudara Bapak Ibu kami berdiri, katakan Yesus membimbingku. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janji-Nya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya, tenanglah
lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan tak pernah. Yang percaya hidup kita dalam rencana Tuhan, boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Sebab Kau Tuhan tak pernah gagal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-janji-Mu dalam hidup kami. Kami masuk tahun yang baru dalam penyertaan Tuhan, dalam kuat tangan Tuhan yang selalu menopang kami. Dan kami percaya rencana-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Janji-Mu iya dan amin. Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau akan jadikan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih buat pagi hari ini. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Untuk kami masuk tahun yang baru. Kami mengenal, mengerti akan Allah lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semua sidang jemaat-Mu yang hadir. Maupun yang beribadah secara online. Kami merasakan firman-Mu. Kami merasakan kehadirat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat diberkati Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Kita masuk di penghujung tahun 2021. Siapa yang merasa tetap disertai Tuhan, lambaikan tangan. Dia tetap tidak pernah berubah. Dia berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Siapa yang yakin di tahun 22 disertai Tuhan, angkat tanganmu. Dia melihat kita, dia tahu kita. Dia ada bersama dengan kita pada pagi hari ini. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Dia pasti datang kembali sesuai dengan apa yang Dia katakan kepada kita. Dan setiap orang yang mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini, Jumat 31 Desember 2021, karakter ilahi. Karakter ilahi. Apa yang kita inginkan di tahun 2022? Pasti ada banyak hal yang ada di benak kita yang kita inginkan di tahun yang baru. Pasti ada banyak keinginan-keinginan. Misalnya, sebagai orang tua, pasti ingin anaknya berhasil dalam pendidikan. Juga ingin pasti anaknya sukses dalam pekerjaan. Dan juga ingin anaknya bahagia dalam rumah tangga. Sebagai seorang anak, pasti ingin orang tuanya sehat. Ingin orang tuanya umur panjang. Dan ingin membahagiakan orang tuanya. Sebagai orang muda, pasti ingin berhasil dalam studi. Ingin dapat pekerjaan. Dan seterusnya. Bahkan ada yang ingin segera mendapatkan pasangan hidup. Semua itu sah-sah saja. Semua itu boleh-boleh saja. Tapi apakah semua itu prioritas dalam hidup kita?
Apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Apa yang Tuhan mau? Di dalam kitab Injil Matius 6 ayat 33 di situ dikatakan kepada kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan surga, artinya cari hal-hal rohani. Jangan prioritaskan yang daging, tapi prioritaskan yang rohani. Maka Tuhan bilang semuanya itu aku tambahkan kepadamu. Tuhan akan berikan kepada kita sesuai dengan hatinya Tuhan. Sebab itu kita melihat tema khotbah kita pada pagi hari ini, karakter ilahi. Apa itu karakter ilahi? Karakter yang ada pada Kristus. Apa yang ada pada Kristus? Mari kita lihat ayat pokok kita yang terambil dalam kitab Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menurut pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tadi kita meyakini Dia tetap menyertai kita di tahun yang akan datang. Tapi Tuhan minta cara kita hidup sesuai dengan firman, hidup dalam karakter ilahi. Firman Allah katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ini yang harus ada dalam hidup setiap orang percaya. Pikiran Kristus, perasaan Kristus, itulah sifatnya Kristus. Pikiran Kristus, perasaan Kristus, itulah sifatnya Kristus. Itulah karakter ilahi. Kita tahu yang ada pada Kristus. Dia mengasihi saudara dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mengasihi. Dia juga mengampuni. Kalau kita tidak diampuni, di mana kita berada? Dia mengampuni kita. Mengasihi, mengampuni. Dan Dia juga memberkati kita. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Jadi karakter ilahi, karakter yang ada pada Kristus. Dia mengasihi, Dia mengampuni, dan Dia memberkati. Apa yang Tuhan inginkan dalam hati setiap kita? Tuhan ingin kita memiliki karakter Kristus. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling menasihati, ada persatuan, tidak ada kepentingan diri, memperhatikan kepentingan orang lain dan sebagainya. Tidak cari pujian, tidak cari sanjungan, hidup dalam kerendahan hati. Ini yang Tuhan mau ada pada setiap orang percaya. Dan itu karakter Kristus. Kita rindu diberkati Tuhan bukan di tahun 2022. Tuhan mau kita memiliki karakter Kristus. Alkitab mencatat orang-orang yang berkarakter ilahi. Yang pertama Paulus. Dulu namanya Saulus. Kita lihat dulu Saulus melibatkan diri dalam kejahatan dulu. Dalam Kisah 9 ayat yang pertama, Kisah Rasul 9 ayat yang pertama, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Dulu dia melibatkan diri dalam kejahatan. Pikiran dan perbuatannya atau karakternya jahat sebelum dia dimenangkan oleh Kristus. Kita lihat dalam Kisah 7 ayat 58. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Itu dulu hidupnya Saulus. Hidupnya Paulus yang dulu bernama Saulus. Hidup dalam kejahatan. Tidak ada karakter Kristus di dalamnya. Tapi kemudian sesudah dia percaya Kristus, hidupnya berubah. Dalam Kisah 9 ayat 19b dan ayat yang ke-20 berkata begini. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dulu dia membenci Yesus. Dulu dia katakan membunuh orang-orang percaya. Dia menyeret orang-orang percaya. Tapi sekarang kita membaca berubah hidupnya. Kenapa bisa berubah?
Karena kenal Yesus yang sebenarnya. Orang yang kenal Yesus yang sebenarnya, hidupnya pasti berubah. Amin. Hidupnya pasti berubah. Orang bisa wajahnya tetap, orangnya sama, wajahnya sama, fisiknya sama. Tapi sifatnya itu pasti beda. Pasti beda. Apa yang Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 8? Filipi 3 ayat 8 dia bilang begini. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Beda dulu dan kemudian waktu dia kenal Kristus. Dia bilang dulu menjadi keuntungan bagi jasmaninya, dagingnya. Sekarang dia bilang itu sampah. Hidupnya jelas berbeda. Karena ada karakter Kristus di dalamnya. Ini yang Tuhan mau ada pada saudara dan saya. Sebagaimana katakan Paulus hidupnya berubah dari karakter daging. Membenci, membelenggu orang-orang percaya dan sebagainya. Masuk ke dalam karakter roh. Orang yang hidup di dalam karakter roh atau karakter ilahi, dia tidak bisa tinggal diam melihat orang-orang yang hidup dalam karakter daging. Sekali lagi, orang yang hidup dalam karakter ilahi tidak bisa diam melihat orang-orang yang hidup dalam karakter daging. Kenapa? Sebab karakter ilahi di dalam dirinya itu, dalam diri seseorang, itu dia bergerak, dinamis, tidak berhenti. Pasti bergerak. Dan itu yang memperkenan Tuhan. Karena itu Paulus mengajar kepada jemaat di Filipi tentang karakter Kristus. Karakter Kristus kita tahu adalah sifatnya Kristus. Sifat yang ada pada Kristus. Tadi yang pertama, mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Yohanes 13 ayat 34. Yang pertama, mengasihi. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini perintah Tuhan, ini firman. Kalau Tuhan memberikan perintah pasti Tuhan mau anak-anak Tuhan yang melakukan perintah Tuhan. Pasti berbahagia. Yang pertama mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dengan sungguh dan mengasihi sesama. Tidak mungkin orang mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama. Apa yang Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Orang bisa berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Allah, aku mengasihi Yesus. Tapi kalau dia tidak mempunyai kasih terhadap saudara-saudaranya, kepada setiap orang yang percaya, kepada orang-orang yang beriman. Firman Allah katakan, bahkan Tuhan berkata, doakanlah musuhmu. Tuhan ingin kita memberikan kasih, itu perintah Tuhan, mengasihi. Tuhan bilang, aku telah mengasihi kamu, demikian kamu harus saling mengasihi. Mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Kalau kita bilang mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sama, firman Allah katakan itu adalah pendusta. Adalah pendusta. Tidak mungkin orang bisa mengasihi Tuhan tapi membenci saudaranya. Bagaimana dengan kita di penghujung tahun 2021? Apakah masih ada kebencian di hati kita? Kita harus lepaskan. Tinggalkan tahun 21, masuk tahun 22 dengan karakter ilahi. Pasti diberkati hidup kita, pasti berubah, pasti beda. Yang pertama mengasihi. Jadi Tuhan suruh kita mengasihi. Firman Tuhan katakan dalam Lukas pasal 6 ayat 33 berkata begini. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Apakah upahmu? Apakah pahalamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi kalau seseorang, dia hanya mengasihi orang yang mengasihi dia. Nah firman Tuhan berkata, itu dikategorikan kasihnya orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa artinya orang yang tidak mengerti tentang Kristus, tentang kasihnya Allah. Dia cuma mengasihi orang yang mengasihi dia.
Tapi dia tidak bisa mengasihi orang yang membenci dia. Kita mau tinggalkan tahun 21. Apa masih ada kebencian dalam hati kita? Mungkin kita pernah tersakiti. Atau orang lain menyakiti kita. Atau kita mengatakan orang itu yang salah menyakiti aku. Tidak peduli apa yang kita ada dalam benak kita. Tuhan inginkan kita tetap melepaskan pengampunan. Kita tetap memberikan kasih, Tuhan mau itu. Harus ada di tahun 2022. Kalau kita mau diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, memperkenan Tuhan. Kita melihat contoh orang Samaria. Kalau kita membaca orang-orang Samaria ini dikatakan Yesus dikatakan dalam Injil Lukas 10 juga dikatakan tentang orang-orang Samaria. Nah, satu waktu ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Saya baca ayat 30 dan 33. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun dan bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Geografis Yerusalem itu lebih tinggi dari Yeriko. Orang ini sedang turun dari Yerusalem ke Yeriko, lalu dirampok habis-habisan dan ditinggalkan setengah mati. Hidup tidak, mati tidak. Lalu datanglah seorang Samaria. Seorang Samaria ini waktu melihat orang ini dalam keadaan setengah mati, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, kita melihat apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini dalam ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Yang pertama yang dilakukan orang Samaria ini, ia menghampiri orang yang membutuhkan pertolongan. Karakter Kristus adalah memberi kasih. Kasih itu tidak pasif. Kasih itu bergerak. Orang Samaria melihat orang yang tergeletak hampir mati. Dia tidak tega. Melihat orang yang terpuruk karena kesalahannya atau karena orang lain. Maka dia turun dan menghampiri orang ini. Alkitab mengatakan orang itu turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ini bicara tentang turun rohani. Rohaninya turun. Dia dirampok, dipukul, dibiarkan tergeletak setengah mati. Setengah mati. Itu sama seperti hidup tidak, mati pun tidak. Firman Tuhan berkata, kerohanian yang mati tidak, hidup tidak itu adalah suam-suam kuku. Wahyu 3 ayat 15 dan 16 berkata kepada kita, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi Tuhan bicara, anak-anak Tuhan itu ada di mulut Tuhan. Dalam pengertian, dalam pemeliharaan Tuhan, tapi Tuhan ingin benar-benar panas, benar-benar rohani, benar-benar bertumbuh. Seperti orang Samaria yang melihat dan tergerak hatinya. Orang yang sedang dirampok ini setengah mati. Ada banyak orang hidup rohaninya setengah mati. Mati tidak, hidup tidak. Digambarkan dalam kitab Wahyu seperti suam-suam kuku. Ada orang yang seperti ini, panas dingin, panas tidak, dingin pun tidak, suam-suam. Ikut Tuhan cuma sekedar. Percaya juga cuma sekedar percaya, tidak sungguh-sungguh. Beriman juga cuma sekedar beriman, tidak jadi pelaku firman. Beribadah cuma sekedar beribadah dan tidak ada kerinduan untuk berbuah. Maka Tuhan bilang, aku akan memuntahkan dia dari mulutku. Artinya apa? Kalau dimuntahkan dari mulutnya Tuhan, tidak lagi menjadi bagiannya Tuhan. Kemana orang yang tidak jadi bagian Tuhan? Pasti ke neraka. Tuhan tidak mau orang suam-suam kuku. Setengah mati, hidup tidak, mati tidak. Mari kita masuk tahun nanti 2022 dengan kerohanian yang menyala-nyala. Dengan kesungguhan hati. Firman Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan begini.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ikut Tuhan, Tuhan senang. Beribadah Tuhan pasti senang. Tapi menjadi pelaku ibadah, menjadi pelaku firman itu yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kita berbuah seperti carang yang terus melekat pada pokok anggur yang benar. Jadi firman Tuhan berkata dalam Matius 1 ayat 21, orang-orang seperti ini cuma mulutnya saja percaya, tapi tidak jadi pelaku firman. Tuhan tidak mau itu. Jelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan akan perlihatkan orang-orang yang sedang turun rohaninya dari Yerusalem ke Yeriko. Pertanyaan kita, kalau Tuhan perlihatkan kepada kita orang-orang yang sedang turun rohaninya, apakah kita mau bertindak seperti seorang Samaria? Apakah kita mau bertindak? Apakah kita memberi belas kasihan? Atau kita berkata itu kan urusan dia, dia mau itu terserah dia. Mau selamat dia, tidak itu terus urusan dia. Apa kita seperti itu? Atau kita mau punya keyakinan, punya kerinduan di tahun 22. Kalau Tuhan perlihatkan, pasti kedatangan Tuhan semakin dekat. Firman Tuhan katakan kasih akan semakin dingin. Apakah kita biarkan orang-orang seperti ini? Kita melihat diri kita sendiri di tahun 2021. Bagaimana grafik rohani kita. Lalu Tuhan perlihatkan grafik orang lain, teman kita seiman. Adakah kita biarkan? Firman Tuhan berkata dalam Matius 24 ayat 4, ayat 10 dan ayat 11. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu dan akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dunia bukan semakin baik. Kita bisa melihat ada orang, dikatakan banyak orang akan murtad. Mereka saling membenci, saling menyerahkan, saling membenci. Banyak nabi palsu muncul dan menyesatkan orang. Adakah kita punya kasih? Firman Allah jelaskan akhir zaman Tuhan akan perlihatkan ada orang-orang seperti ini. Tapi apakah kita mengambil sikap seperti seorang Samaria? Yang pertama dia lihat jatuh belas kasihan dia hampiri. Yang kedua dia menyiram luka-luka orang itu dengan minyak. Lalu membalutnya, dikatakan lalu membalut luka orang itu. Jadi bukan cuma melihat, tapi memberikan pertolongan. Kalau Tuhan perlihatkan orang-orang yang sedang dirampok imannya, apakah kita pasif? Kasih itu tidak pasif. Kasih itu bergerak. Kasih itu menolong. Kasih itu berkorban. Dia menyiram dengan minyak dan anggur. Miliknya pasti berkurang. Dan yang ketiga, dia menaikkan ke keledai tunggangannya. Biasa dia tunggang keledai itu. Itu fasilitas dia. Tapi dia rela memberikan fasilitasnya untuk orang lain. Apakah kita bersedia kalau Tuhan tunjukkan seperti ini? Dan kita mau lakukan upahmu besar di surga. Upah kita pasti besar di surga. Artinya kita berbagi kasih, berbagi berkat. Orang ini menaikkan ke keledai tunggangannya. Dia memberikan apa yang dia punya. Apa dia kekurangan berkat? Tidak. Sudah bisa lihat yang keempat orang ini membawa ke penginapan. Apa yang dia berikan kepada orang yang sedang dalam keadaan mati, tidak hidup, tidak. Dia tidak kekurangan. Alkitab mengatakan dia membawa orang itu ke penginapan. Jadi tidak membiarkan orang itu berada di tengah jalan. Dia bawa ke sebuah penginapan. Penginapan ini adalah tempat di mana orang itu bisa dirawat lebih baik. Lebih baik. Bicara supaya orang itu bisa dirawat sampai sembuh. Dan gereja itu tempat perawatan orang-orang sakit. Kita merasa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Memberikan kita kesempatan untuk melakukan yang baik. Dan firman Tuhan katakan dia tidak berhenti sampai di situ. Dia bilang dalam ayat 35 dikatakan begini, itu yang kelima. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih daripada itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dia menyerahkan kepada pemilik penginapan itu 2 dinar.
Ini bicara tanggung jawab. Tanggung jawab itu ada dalam pemilik penginapan. Pada pemilik penginapan, kalau pemilik penginapan itu bicara gereja lokal, maka pemilik itu bicara tentang penggembalaan. Kita melihat bagaimana Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Dia juga menunjuk orang lain menjadi gembala. Supaya waspada, iblis seperti singa mengaum, hendak melulur siapa yang dapat dilulurnya. Domba paling gampang dimangsa oleh binatang-binatang buas. Harus ada dalam sebuah penggembalaan. Ini bicara tanggung jawab. Kita baca ayat 13, ayat 17 dalam Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Gembala bertanggung jawab di mata Tuhan, dengan domba-domba gembalaannya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Tidak akan membawa keuntungan. Dalam sebuah penggembalaan, gembala itu bertanggung jawab atas jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya. Jadi orang Samaria berkata, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dia serahkan kepada pemilik penginapan. Bicara dalam sebuah penggembalaan, tanggung jawab. Dan Tuhan bilang, kalau engkau belanjakan lebih, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Orang Samaria ini bicara Yesus Kristus. Dia pasti kembali. Dia perhitungkan dengan apa yang dia telah percayakan kepada saudara dan saya. Dia percayakan kita untuk merawat orang lain, untuk menasihati orang lain, untuk memberkati orang lain dan sebagainya. Dan orang Samaria berkata, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Yesus pasti kembali. Amin. Yesus pasti kembali. Dia pasti datang yang kedua kali. Maka Tuhan ingin kita memiliki kasih. Itu yang pertama, kasih. Yang kedua, mengampuni. Karakter Kristus adalah karakter yang mengampuni. Dalam Injil Matius 6 ayat yang ke-14 sampai 15 berkata begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Firman Tuhan jelas. Kalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga mengampuni kamu. Kita terima pengampunan kalau kita mengampuni orang lain. Tapi kita tidak terima pengampunan Bapa kalau kita tidak memberi pengampunan kepada orang lain. Sebab pengampunan itu adalah karakter Kristus. Dia mengampuni. Kalau dia tidak mengampuni saudara dan saya, kita tidak mungkin selamat. Saudara. Dia mengasihi. Dia mengampuni. Saudara. Mengampuni. Dan Tuhan mau itu ada pada kita. Orang yang berkarakter Kristus. Waktu disakiti, dia tidak membalas. Ini kuncinya. Waktu disakiti dia tidak membalas. Waktu diberkati dia tetap memberkati. Waktu punya kesempatan membalas, dia justru mengampuni. Ini yang disebut karakter ilahi. Karakter ilahi itu tidak pernah bisa berubah. Karena itu karakternya Kristus. Tidak bisa lekang oleh panas atau lapu oleh hujan. Karakter ilahi. Waktu dibenci tetap mengasihi. Apakah mungkin? Firman Tuhan berkata mungkin. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita akan menjadi seperti dia. Kita akan bersama-sama dengan dia. Maka Tuhan ingin karakter itu ada pada kita. Dibenci tetap mengasihi. Diberkati tetap memberkati. Bahkan tidak diberkati pun tetap memberkati. Atau mungkin orang lain ngerasani kita. Tetap berkati. Logika pasti tidak bisa terima. Logika pasti berkata, kok enak ya? Wong dia yang berbuat jahat, dia yang berbuat salah. Sudah salah kok aku harus mengampuni. Tapi apapun alasan kita, Tuhan tetap berkata, ampuni. Sebab dia berkata, kalau engkau tidak mengampuni orang bersalah kepadamu, aku tidak mengampuni kamu, kata firman Tuhan. Mengampuni. Apakah kita mau tinggalkan sifat yang tidak baik di tahun 21? Simpan dendam. Tidak bisa mengampuni. Kita mau masuk di tahun 22. Kita mau mengampuni.
hidup dalam pengampunan, dan juga memberkati yang ketiga. Ini karakter Kristus memberkati. Saya perhatikan seorang yang bernama Yusuf. Yusuf pernah dibenci oleh saudara-saudaranya, dia pernah dibenci. Apakah dia membenci saudara-saudaranya? Tidak. Yusuf pernah dimasukkan sumur oleh saudara-saudaranya. Apakah dia membenci saudara-saudaranya? Tidak. Yusuf pernah difitnah oleh istri Potifar. Apakah dia mengganti memfitnah? Tidak. Yusuf juga pernah dilupakan oleh juru minuman raja. Dia juga tidak membalas. Tapi justru apa yang muncul dalam diri seorang yang bernama Yusuf waktu dia dibenci. Tidak keluar umpatan. Waktu dia dimasukkan sumur dia tidak melawan. Waktu dijual dia tidak buka suara. Waktu difitnah dia tidak membalas. Kenapa? Karena ada karakter ilahi dalam dirinya. Dia tahu, dia pernah berkata begini. Jangan menyesal engkau menjual aku. Karena Allah lah yang menuntun aku sampai ke tempat ini untuk memelihara kamu. Jadi dia tidak melihat kesalahan saudaranya. Dia lihat jauh ke depan. Tangan Tuhan menuntun dia. Amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Tangan Tuhan menuntun dia. Kalau kita punya karakter ilahi, kita minta sama Tuhan. Hidup kita pasti diberkati Tuhan. Sampai akhirnya kita melihat Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir di bawah Fir'aun. Dia punya kedudukan. Kasihnya tidak luntur. Situasi dan kondisi tidak mampu mengubah karakter ilahi yang ada pada dirinya tidak berubah. Dalam akhir tahun ibadah kita ini, apakah kita mau fokus kepada karakter ilahi? Karakter ilahi tidak bisa digeser dengan apa dan siapapun. Begitu juga dengan Yusuf, kebencian saudara-saudaranya terhadap dirinya tidak bisa mengubah karakter ilahi yang melekat dalam dirinya. Mau dia dibenci, mau dimasukkan sumur, mau dijual sebagai budak, mau difitnah, dilupakan sekalipun, tetap yang muncul adalah perbuatan baik. Apakah salah? Apa tidak mungkin? Mungkin. Sebab ini firman. Kalau orang punya karakter Kristus, mampu lakukan itu. Kejadian 45 ayat 4, kita bisa membaca ayat ini. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudara itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Dia punya kedudukan. Kalau dia mau membalas kejahatan saudara, dia mampu karena dia punya kedudukan. Tapi sekali lagi karakter ilahi yang ada pada dirinya tidak tergeser dengan kedudukannya. Jadi penguasa Mesir di bawah Fir'aun punya kuasa. Tapi dia bilang dalam ucapannya, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Bisakah kita berkata kepada orang lain? Apakah kita punya katakan benar-benar dalam hati kita, Tuhan aku mau memberikan pengampunan. Seperti Yusuf. Yusuf masih ingat saudara-saudara menjual dia ke Mesir. Masih sebab dia berkata tadi kita mendengar kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu. Marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi. Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Yusuf masih ingat. Yusuf punya memori. Kita semua punya. Bagaikan sebuah sejarah. Jadi berarti sebenarnya Yusuf mampu membalas. Karena dia punya kedudukan yang tinggi di Mesir. Tapi yang keluar dari mulutnya dia berkata, aku saudaramu yang kamu jual. Aku saudaramu. Dia tidak berkata kamu bawahanku. Aku saudaramu. Jadi sudah bisa lihat di sini, memori itu ada dalam pikiran dan hatinya, tapi tidak dipakai untuk membalas kejahatan. Pasti semua ingat, semua punya. Orang pernah menyakiti kita, kita tahu. Kita ingat, tapi bukan kesempatan untuk membalas jahat dengan jahat. Kalau seseorang punya karakter seperti Yusuf, pasti diangkat oleh Tuhan. Amin. Tahun 22 engkau pasti diangkat oleh Tuhan. Kalau engkau punya karakter Yusuf, mengasihi, mengampuni, memberkati. Yusuf berkata, oleh karena ada kelaparan 5 tahun dikatakan. Masih 5 tahun lagi.
Jadi apa yang menjadi mimpi Yusuf? Yusuf bermimpi 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Kelaparan terjadi di waktu itu. Tapi Yusuf berkata, oleh karena itulah Allah mengutus aku mendahului kamu. Jadi kalau engkau alami di tahun 21, alami seperti Yusuf dibenci, difitnah dan sebagainya. Jangan balas. Jangan balas. Kalau engkau tidak membalas, maka engkau akan seperti Yusuf. Tuhan akan taruh engkau di tahun 22 seperti Yusuf. Karena itulah aku diutus mendahului kamu untuk memelihara kamu. Dibenci, memelihara, mengasihi. Dimasukkan sumur, tetap bisa memelihara. Difitnah, tetap bisa memelihara. Dilupakan, tetap bisa memelihara. Karena karakter Kristus. Nah, Tuhan mau itu ada pada kita. Kita punya karakter Kristus. Firman Allah berkata, supaya kita berpadan dengan pikiran Kristus. Pikiran dan perasaannya. Jadi pikiran dan perasaan kita di tahun 2022. Tinggalkan tahun 21. Masuk di tahun 22. Dengan satu prinsip. Aku mau berkarakter ilahi. Apakah itu mungkin? Mungkin. Kalau kita mau taat sama Kristus. Sebab firman Tuhan jelas berkata. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan inginkan supaya anak-anak Tuhan memiliki karakter Kristus. Tuhan mau supaya kita sama seperti Dia yang memiliki kasih, memiliki pengampunan, dan memberkati banyak orang. Tidak selalu berkat berkonotasi uang, nasihat, itu berkat. Memperhatikan orang lain, itu berkat. Mengajak orang lain setia, itu memberkati orang lain. Mulai dari dirimu, mulai dari diriku, mulai dari kita, di keluarga kita masing-masing. Kalau engkau melihat di keluargamu, ada anak-anak atau katakan saudara yang tidak masuk dalam rencana Tuhan. Bawa mereka, supaya mereka punya karakter Kristus. Dan pasti kita diberkati oleh Tuhan. Tinggalkan tahun 21, masuk tahun 22 dengan berkarakter Kristus. Pasti Dia memberkati kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita nyanyikan pujian kita. Mengasihi, mengampuni, dan memberkati. Haleluya, haleluya. Bangkit berdiri. Nyanyikan dengan kesungguhan hati. Saya yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Sesudah doa berkat, mengampuni, mendoakan, memberkati, mendoakan, memberkati, mengampuni, mendoakan, memberkati, mengampuni, mendoakan, memberkati, ampuni, doakan, berkati, mengampuni, mengampuni, mendoakan, memberkati, mengampuni, mendoakan, memberkati, mengampuni, mendoakan, memberkati, ampuni, doakan, seperti Kristus mengasihi, seperti Yesus mengampuni, seperti Yesus mendoakan, seperti Yesus memberkati, ampuni,
mengampuni seperti Yesus, mendoakan seperti Yesus, memberkati, ampuni doa. Mari semua katakan di hadapan Tuhan, seperti Yesus, seperti Yesus, mengampuni seperti Yesus, mendoakan seperti Yesus. Pendeta David berdoa, ampuni, ampuni, doakan mari semua katakan dengan imanmu, seperti Yesus, mengampuni seperti Yesus, mendoakan seperti Yesus, memberkati, ampuni, doakan, berkati. Yesus mengampuni seperti Yesus, mendoakan seperti Yesus, memberkati, ampuni, doakan, berkati. Haleluya. Haleluya. Tuhan mengajar kepada kita semua pagi ini untuk memiliki sebuah karakter ilahi. Sadarkah bahwa firman-Nya sudah dibentangkan bagi kita pagi ini? Haleluya, haleluya. Sebentar, beberapa jam lagi, amin, kita tinggalkan tahun 2021 untuk meraih satu kemenangan iman di tahun yang baru. Haleluya. Tahun 2022. Haleluya. Mari setiap pribadi yang datang pagi ini, bahkan yang mendengar secara online, kita minta kepada Tuhan sebuah karakter ilahi ada dalam setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Dan kalau karakter ilahi itu ada, firman-Nya tetap tergenapi. Benar Tuhan, haleluya. Yusuf diangkat oleh Allah karena Yusuf memiliki sebuah karakter ilahi. Melalui pembagian dari seorang budak diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Haleluya. Kalau hari ini kita semua ingin mengalami satu kemenangan dalam perjalanan hidup ini, belajar untuk mengasihi satu dengan yang lain, belajar untuk mengampuni satu dengan yang lain, belajar untuk memberkati satu dengan yang lain. Mari angkat kedua tanganmu ke atas, lambaikan tanganmu kepada Tuhan pagi ini. Raih sebuah janji kebenaran firman pagi ini, supaya kebenaran firman menjadi satu rema dalam hidupmu. Engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau berjalan bersama dengan Yesus. Dan kau akan menikmati janji kebenaran itu. Haleluya. Mari katakan sekali lagi, ujian ini keluar dari hati kita yang benar. Belajar mengasihi. Haleluya. Benar-benar keluar dari hati kita, Tuhan melihat apa yang kita sedang naikkan pagi ini. Tuhan lingkupi tempat ini. Jamaah, sekali lagi semua katakan dengan iman, bekerjalah Roh Kudus hari ini. Jamaah setiap hati, jamaah
Yesus, jamah setiap pribadi. Yesus, sekali lagi dengan lembut, dengan lembut. Yesus mengampuni seperti Yesus mendoakan seperti Yesus memberkati ampuni doakan. Sekali lagi dengan iman seperti Yesus mengampuni seperti Yesus mendoakan seperti Yesus memberkati ampuni doakan ampuni doakan sekali lagi katakan ampuni doakan diberikan sorak-sorai bagi Tuhan lebih meriah di penghujung tahun ini. Kami mau memuliakan Engkau buat segala karya Tuhan yang dahsyat. Engkaulah Allah yang luar biasa. Engkau sedang melimpahkan berkat bagi jemaat Alpha Omega dan jemaat yang lain, orang-orang yang mendengarkan secara online. Berikan karakter ilahi ada dalam setiap hidup umat-Mu. Biar kami tanggalkan karakter-karakter daging yang merusak rohani setiap umat-Mu. Biar karakter roh pribadi Allah turun melingkupi kami. Saling mengasihi, saling menasehati, saling mengampuni, bahkan kami memberkati. Dan kalau kami melakukan itu Tuhan, kami bukan menjadi orang yang malang, tapi kami menjadi orang-orang yang meraih sebuah kemenangan. Kami melihat karya Tuhan nyata dalam hidup kami. Bahkan sebentar kami masuk di tahun 2022, kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami menikmati berkat yang daripada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kesempurnaan gereja-Mu akan Kau nyatakan khusus di tempat ini. Setiap pribadi yang datang dibentuk, diubahkan sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Dan kami percaya Tuhan, kami semua yang datang pagi ini, kami bukan datang seperti pada waktu kami datang. Kami pulang dengan sebuah pemulihan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi jalan buntu dibukakan jalan. Kemenangan menjadi bagian kami semua, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkata, Engkau dahsyat, Engkau baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat hikmat-Mu turun atas hamba-Mu yang menyampaikan pesan Allah di penghujung tahun ini. Kami percaya karakter ilahi itu mampu ada di dalam hati kami masing-masing. Dan kami akan melihat rencana Allah yang luar biasa, yang tidak pernah tergeser oleh keadaan bumi ini. Rencana Allah yang indah selalu menjadi bagian kami semua pagi ini. Jemaat Alpha Omega yang hadir, juga orang-orang yang mendengarkan secara online, dimanapun berada, mereka menikmati kebenaran janji firman-Mu. Terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Segala kemuliaan, hormat, syukur hamba kembalikan kepadamu yang layak terima pujian dan hormat. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
seluruh umat-Mu pulang, mereka menerima ayat-ayat kebenaran firman-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan, Engkau berkati mereka. Sebelum mereka ambil ayat, mereka berdoa kepadamu. Tuhan, tunjukkan yang benar kepada mereka, setiap anak-anak-Mu Tuhan. Supaya kami menyadari dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami yakin tidak ada yang secara kebetulan. Kami mohon kepadamu Tuhan. Kami mohon kepadamu. Berkati umat-Mu dengan ayat-ayat yang akan mereka terima. Segala kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji Engkau Bapa. Kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Silakan.